melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pandangan Pak Anies Baswedan terhadap kasus pelanggaran etik yang ada di MK. Kemarin Anwar Usman ketika menjabat sebagai Ketua MK ini membuat satu keputusan yang menggegerkan Indonesia, di mana syarat calon presiden atau wakil presiden usia 40 tahun atau punya pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dan inilah yang akhirnya menghantarkan Gibran maju menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang terbaru teman, terkait Ketua KPK tidak hanya melanggar kode etik tetapi sudah ini menjadi tersangka kasus korupsi. Padahal Firly Bahuri adalah Ketua KPK yang tugasnya memberantas korupsi, tapi dirinya sendiri melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pemerasan. Dan ini bagian dari korupsi, teman. Nah, itu teman-teman pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat kita. Nah, terkait itu semua teman, ini ada tanggapan yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan. Untuk lebih jelasnya kita baca berita yang satu ini. Anies singgung pelanggaran etik berat Anwar Usman, jangan dijadikan contoh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pelanggaran kode etik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman terkait keputusan batas usia Capres-Cawapres. Anies mengatakan peristiwa itu tak boleh terulang di institusi lain. Menurut saya udah jelas. Jelasnya di mana? Namanya MKMK. Apa itu MKMK? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan. MKMK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik berat sampai harus diberhentikan. Udah jelas. Karena itu jangan tempat lain meniru peristiwa itu, kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk Desak Anies episode 3 di Cafe 150 Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 November 2023. Anies mengatakan peristiwa pelanggaran itu tak boleh dijadikan contoh. Menurutnya, pelanggaran di MK terbukti telah dilakukan. Jangan itu dijadikan contoh ya, jangan. Karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, kita boleh kasih penilaian. Sekarang sudah diproses, sudah jelas itu. Buktinya ada, dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik. Itu bukan tuduhan, itu kesimpulan mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi, ujarnya. Dia mengaku menerima keluhan pengangkatan guru berdasarkan kedekatan penguasa atau nepotisme. Dia menegaskan peristiwa di MK tak boleh terulang kembali. Banyak tempat yang mengeluh, saya terima keluhan. Pak, ini pengangkatan guru ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah, betul enggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas, diangkat karena punya orang dalam. Terus gimana kita mau menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti itu? Betul tidak? Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ini sudah disampaikan MK. Kita melihat jangan sampai terulang lebih jauh, ujarnya.
Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan Pak Anies Baswedan. Menurut Pak Anies Baswedan sudah jelas, pelanggaran kode etik seperti itu jangan diulangi lagi dan juga jangan terjadi di institusi lain, karena ini jelas akan mengganggu proses bernegara, menodai negara demokrasi. Karena kalau kita lihat teman-teman, sudah jelas sebelumnya bahwa syarat untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 40 tahun. Mestinya tidak ada perubahan. Dan selama ini juga tidak ada masalah dengan usia 40 tahun, karena usia 40 tahun adalah usia yang matang teman-teman ya. Jadi usia yang sudah dewasa. Nah, kalau apa yang dilakukan Anwar Usman memutuskan terkait syarat calon presiden atau wakil presiden usia 40 tahun atau yang sudah punya pengalaman sebagai kepala daerah, nah inilah yang membuka pintu masuk Gibran untuk menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Dan akhirnya keputusan Anwar Usman ini dinilai oleh MK adalah pelanggaran berat. Jadi keputusan yang dilakukan di MK yang akhirnya memuluskan jalan Gibran ini adalah keputusan yang melanggar etik. Mestinya teman, Gibran ini mundur dari jabatannya atau dari posisinya sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, karena keputusan yang dilakukan MK itu melanggar etik, melanggar etika. Jadi caranya itu melanggar, kemudian produknya mestinya teman ini batal. Kalaupun tidak batal, mestinya Gibran mundur sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, karena yang diputuskan Anwar Usman jelas melanggar kode etik berat yang menyebabkan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Nah, sampai sekarang pun teman, Anwar Usman juga tidak mau mundur dari Mahkamah Konstitusi. Mestinya dia mundur dari jabatannya sebagai anggota Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Gibran, mestinya Gibran mundur juga dari jabatannya atau posisinya sebagai calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau kita tarik berikutnya, ada ketua KPK yang sampai hari ini statusnya menjadi tersangka kasus pemerasan kepada SYL, Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Menurut saya ini juga pelanggaran etik berat teman-teman ya. Seorang ketua KPK yang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Bahkan ini bertentangan dengan tugasnya sebagai ketua KPK yang memberantas korupsi, tapi dirinya sendiri terlibat kasus korupsi. Nah, menurut saya hukuman yang paling berat untuk Firly Bahuri teman ya, ketua KPK ini adalah dihukum seumur hidup untuk membuat rasa jera. Jadi jera itu penting dilakukan supaya berikutnya tidak terjadi lagi kasus yang seperti dilakukan oleh Firly Bahuri. Juga seperti yang dilakukan oleh Anwar Usman. Sebaiknya Anwar Usman mundur, Firly Bahuri juga mundur atau diundurkan dari jabatannya sebagai ketua KPK. Dan sampai hari ini sudah diputus, sudah melalui kepres teman, bahwa Firly Bahuri tidak lagi menjabat ketua KPK sementara. Mudah-mudahan tidak sementara tapi seterusnya teman. Jadi ini adalah hal yang penting teman, karena namanya korupsi sudah merajalela, maka diperlukan satu institusi yang menangani ini, yaitu di KPK. Tetapi kalau KPK-nya seperti ini, ya sulit teman-teman masyarakat percaya kepada KPK. Oleh karena itu orang seperti Firly Bahuri mestinya sudah tidak bisa masuk lagi ke KPK, atau bahkan dia kembali lagi menjadi ketua KPK. Saya pikir tidak pas, tidak layak. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.